Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Mentor kami, Bu Siti Khotimah SOS MM, beserta Bapak Ibu Kepala Bidang dan rekan-rekan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang berbahagia. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Aldilari Febrianti, jabatan Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli pertama. Puji syukur saya ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga pagi ini saya bisa berdiri di sini untuk menyampaikan laporan hasil orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Pemerintah Kota Surakarta tahun 2024 yang mengangkat judul peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan hospitality bagi petugas pelayanan. Berdasarkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang pelatihan dasar CPNS, ASN P3K juga diwajibkan untuk mengikuti orientasi atau masa percobaan yang dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan. Maka dari itu, pemerintah Kota Surakarta juga melaksanakan kegiatan orientasi tersebut. Maksud dan tujuan dari orientasi tersebut yaitu untuk membekali peserta orientasi nilai dan etika atau pengetahuan, sikap, dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah. Dan nantinya diharapkan peserta orientasi dapat memahami dan mengenali nilai dan etika pada instansi pemerintah. Waktu dan tempat pelaksanaan orientasi yaitu dibuka dengan pembukaan orientasi pada tanggal 3 September, perwakilan di Balai Tawakalum dan seluruh peserta kecuali yang perwakilan melalui Zoom meeting. Lalu pembelajaran orientasi dilaksanakan pada tanggal 19 sampai tanggal 13 September pada Taman Soloasis. Lalu dilanjut evaluasi akademik dan remedial evaluasi pada tanggal 18 dan 19 September. Lalu evaluasi tempat kerja atau mentoring itu dilakukan pada tanggal 20 September sampai dengan 26 September di kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta. Lalu seminar hasil laporan yang saat ini sedang dilaksanakan dan akan ditutup dengan penentukan orientasi pada tanggal yang belum ditentukan. Berikut adalah visi dan misi pemerintah Kota Surakarta. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta juga mendukung visi dari pemerintah Kota Surakarta yaitu mewujudkan Surakarta menjadi kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Berikut adalah 7 misi dari pemerintah Kota Surakarta. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta mendukung misi dari pemerintah Kota Surakarta pada poin 2 dan poin 4, yaitu memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Lalu poin 4 yaitu meningkatkan kualitas daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Berikut adalah program strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta, meliputi pengembangan kebudayaan, lalu pengembangan kesenian, pembinaan sejarah, pelestarian dan pengelolaan cagar budaya, pengelolaan permusiuman, pemasaran pariwisata, peningkatan daya tarik dan destinasi pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan perlindungan hak kekayaan intelektual, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif, dan yang terakhir program penunjang urusan pemerintah daerah. Berikut adalah rencana kerja saya. Dimulai dari identifikasi isu, saya mengambil isu dari revisi Renstra Disbudpar tahun 2021 hingga tahun 2026, yaitu pada bidang sekretariat terdapat salah satu isu yaitu belum optimalnya sumber daya manusia pada bidang pelayanan, perencanaan, dan administrasi. Lalu saya mengambil isu belum optimalnya pemenuhan sumber daya manusia pada bidang pelayanan. Gagasan yang saya angkat yaitu peningkatan kapasitas sumber daya manusia
melalui pelatihan hospitality bagi petugas pelayanan. Berikut adalah rencana kerja menengah yang rencana akan saya laksanakan pada 4 tahun mendatang. Tahun pertama akan dilaksanakan pelatihan hospitality bagi tenaga keamanan. Lalu yang kedua akan dilaksanakan pelatihan hospitality bagi petugas kebersihan. Dan yang ketiga, pelatihan hospitality bagi petugas TIC. Dan yang keempat, pelatihan hospitality bagi bangunan museum. Sebenarnya pelatihan hospitality ini sudah pernah dilakukan sebelumnya pada bidang destinasi pariwisata. Tetapi pelayanan itu harus selalu dilaksanakan. Jadinya untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik itu harus selalu melaksanakan kegiatan ini. Berikut tahapan-tahapan untuk melaksanakan kegiatan tersebut dimulai dari identifikasi isu yang telah saya laksanakan, lalu perencanaan pelaksanaan kegiatan, melakukan rapat koordinasi terkait ini dan menentukan tenaga pelatih, sarana dan prasarana, jadwal pelatihan, dan pembiayaan untuk kegiatan tersebut. Yang ketiga, persiapan pelaksanaan kegiatan. Jadi sudah akan dilaksanakan. Yang keempat, pelaksanaan kegiatan hospitality itu sendiri. Lalu yang kelima adalah monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi gunanya untuk selalu menjaga pelayanan itu tetap prima setelah dilakukan pelatihan tersebut. Rencana saya akan membuat survei kepuasan pengunjung terhadap pelayanan di Sbunpar yang berupa kode QR yang nantinya akan dicetak dan diletakkan pada front office yang nantinya akan diisi oleh pengunjung yang berkenan untuk mengisi. Contohnya seperti ini pamfletnya dan ini kode QR-nya. Nanti rencananya isinya seperti ini. Kurang memuaskan kah, atau cukup memuaskan, atau memuaskan, atau sangat memuaskan. Tapi ini mungkin nanti setelah kegiatan pelatihan berlangsung. Dalam pelatihan, dalam monitoring dan evaluasi ini nanti berarti tidak dilakukan secara bersama-sama seperti ini. Ya mungkin ini masih tahap awal untuk saya pembuatan dari Google Form tersebut, soalnya pada pelaksanaan kegiatan jadwal pelaksanaan kegiatan saya di tahun pertama hanya untuk petugas keamanan, tahun kedua hanya untuk petugas kebersihan, yang tahun ketiga hanya untuk petugas TIC dan untuk pengaduan museum. Atau nanti bisa berdasarkan saran dan masukan dari Bapak Ibu sekalian, baiknya akan dilakukan bersama-sama atau bagaimana. Ini dari proses awal dari penyusunan laporan. Baik, kesimpulannya pelayanan prima adalah salah satu kunci kesuksesan untuk kemajuan perusahaan. Maka kita senantiasa harus menjaga pelayanan agar tetap prima. Salah satunya dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusianya atau petugas pelayanannya. Semoga dengan adanya rencana kerja yang saya buat akan selalu menjadikan petugas pelayanan menjadi pelayanan yang kompeten. Semoga dengan rencana kerja ini saya bisa menuntaskan isu
dari kurangnya kompetensi sumber daya manusia dalam hal pelayanan. Baik, mohon maaf atas kurang dan lebihnya. Terima kasih. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Ibu untuk sesi tanya jawab. Silakan. Terima kasih Mbak Dila. Saya deg-degan terus sih. Jadi boleh saya garis bawahi untuk kegiatannya Mbak Dila, seminarnya Mbak Dila ini adalah mengangkat isu bahwa perlu adanya petugas pelayanan yang optimal dalam melayani baik itu pengunjung tamu dinas maupun pengunjung sebagai wisatawan, karena di kantor kita itu ada pelayanan untuk TIC maupun di UPT ada pelayanan untuk wisatawan, dan juga di dinas ada pelayanan tamu. Oleh karena itu mungkin nanti ada penjelasan tambahan dari Mbak Dila yang belum optimal, yang masih kurang, bisa dicontohkan seperti apa. Kemudian harapannya nanti setelah adanya peningkatan kapasitas hospitality ini nanti mau seperti apa. Mbak Dila bisa jelaskan ke kita kaitannya dengan hal tersebut. Tentu saja ini nanti berkaitan erat sama anggaran. Nah, coba nanti diusulkan di tahun depan untuk penganggaran pelatihan hospitality ini. Sekarang bisa menjelaskan kalau yang kurang optimal itu adanya saat ini bisa disampaikan atau harapannya nanti seperti apa? Contoh salah satu aja ya Bu. Tenaga keamanan mungkin yang di depan, yang sebelum masuk front office mungkin itu bisa lebih peka. Kalau ada tamu masuk harus disambut seperti itu. Juga untuk kebersihan, untuk beberapa jam sekali mungkin bisa dilaksanakan kebersihan, selalu dicek itu kebersihannya, jadi dimonitoring kebersihannya, mungkin seperti itu. Harapannya petugasnya seperti apa? Harapannya petugasnya harus menjadi seorang yang petugas pelayanan yang ramah, yang sopan, yang santun, yang selalu kalau ada orang masuk diucapkan selamat datang atau berdiri. Kadang-kadang kan petugas keamanan kita mungkin kalau ada tamu cuek aja udah langsung masuk di TIC. Cuma ya untuk pelatihan ini saya berharap nanti petugas keamanannya bisa ikut menyambut tamu atau ada yang bisa dibantu atau begitu. Jadi monggo saya minta masukan dari teman-teman gagasan Mbak Dila ini nanti akan seperti apa dan bisa dilaksanakannya seperti apa. Kamu persilakan. Iya. Selamat dulu Mbak Dila. Biar nggak beda sama Mas Isni, support plus dulu. Saya kira penting sekali hubungannya dengan SKI ya, survei kepuasan masyarakat. Jadi survei kepuasan masyarakat itu tidak hanya tergantung dari output atau hasilnya, tapi bagaimana dari proses atau milestone-nya dari awal sampai kemudian mendapatkan nilai hasil memuaskan. Tadi disinggung terkait dengan mungkin TIC, kebersihan atau apa mungkin. Saya pikir ini kuncinya di satu job description-nya. Tugasnya seperti apa, di mana. Hal seperti itu saya juga mempelajari bahwa sebenarnya Nyun Sewu kalau misalkan pandal di kantor ya, kemudian ikut
menyambut atau apa gitu ya. Saya pikir sebenarnya ya tidak harus menyambut kemudian sampai kemudian apa ya sampai akhir atau apa enggak, tapi memang tugasnya mengawasi atau memonitor. Itu juga hubungannya dengan jumlah SDM. Nah, kemarin kami juga didahului oleh Pak Kadis untuk memetakan dulu, karena kita prioritas untuk pelayanan di Taman Balai Kambang, sehingga memang akhir-akhir ini memang khususnya dari pagi sampai siang itu yang jaga di kantor, kemudian berpindah-pindah juga di pintu timur ya. Mudah-mudahan nanti bisa diatur akan lebih baik lagi ketika tentang SDM atau dan jumlahnya akan terpetakan dengan baik. Demikian juga yang kebersihan. Kalau kebersihan mungkin saya melihat sendiri Mas Wandi itu juga melihat memulai pekerjaan sebenarnya sudah sejak pagi, kemudian bawah, lantai atas, kemudian halaman, dan kemarin juga ditambahi oleh di kawasan ya, di kantor kawasan. Jadi kami sangat berharap juga pelayanan di sisi kebersihan ini juga lebih akan maksimal. Namun kemudian ya akan kita petakan lebih baik lagi supaya termasuk pelayanan di sisi kebersihan juga akan lebih baik lagi. Intinya bahwa kita saling mensupport karena prioritas pelayanan akan lebih mementingkan di pengelolaan Taman Balai Kambang dulu, sehingga kemarin yang jumlahnya tenaga kebersihan di kantor itu ada 6, kemudian yang 3 ditarik di pengelolaan Taman Balai Kambang sehingga menjadi 3. Di gedung BO itu ada 2, di kantor ini hanya 1. Saya pikir ya saya ya 1. Mas Wandi juga kemarin sudah bisa menyelesaikan, meskipun ya ada kurangnya ya akan kita katakan kembali. Intinya untuk hal-hal yang sifatnya orientasi pelayanan semakin ke depan akan semakin kita perbaiki, kemudian mempunyai hasil yang memuaskan. Di Maturun adalah idola aku lagi. Idola mantu jani. Badila SDM itu kan ada berbeda ya, ada Sapam, ada KIC, ada Sapam. Menurut pendapat Badila, Sapam dan tugas desa sama enggak? Kan untuk Sapa Arus, Senyum dan sebagainya. Kalau Sapam mau butuh buis kandel, yang pertama, yang kedua, kira-kira peningkatan SDM itu trik apa yang akan disampaikan biar istilahnya satset dan jas bisa kita dalam bisa mengikuti kegiatan tersebut yang kayak apa? Kompetensi apa gitu ya Pak? Dilatihkan gitu ya mungkin untuk TIC dan petugas keamanan ya beda ya Pak tugasnya. Diketahui kalau petugas keamanan itu ya menjaga keamanan dinas agar tetap siaga, tetap terjaga, tapi kan itu boleh juga untuk menyapa tamu kayak gitu kan, sebenarnya juga hal yang wajib untuk semuanya ya sebenarnya. Jadi untuk kompetensi apa yang akan dilakukan dalam pelatihan, mungkin kompetensi seperti pelatihan gestur tubuh kayak gitu-gitu dulu Pak. Cuma ini baru ya contohnya seperti satpam bank seperti itu. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan jawabnya. Saya garis bawahi, nanti Mbak Dila harus bikin perencanaan, karena ini pelatihan butuh dana, harus ada rencana kegiatan di tahun depan. Nah,
supaya desas tadi berarti butuh narasumber yang kompeten sekali. Mungkin ke sekelasnya John Robert Paul. Ya enggak lah, kalau sekelasnya saya juga nggak mungkin. Makanya nanti direncanakan narasumbernya yang profesional, benar-benar bisa melatih teman-teman kita di bidang pelayanan, baik itu satpam, PIC maupun nanti si petugas front office yang ada di UPT bertahap. Silakan direncanakan dengan baik. Harapan saya rencana kerja Mbak Dila ini nanti terwujud di tahun depan. Ya, oke begitu Mbak. Ya. Terima kasih. Jangan grogi ya. Terima kasih atas saran dan masukannya Bapak Ibu sekalian. Cukup sekian seminar kompetensi dari saya.